Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ahlan wa sahlan bikum, selamat malam dan selamat berjumpa kembali di kajian kitab rutin, di kajian mental health series yang diselenggarakan oleh Akademi Ihfazi wa Ta'allam Ma'ana, yang merujuk pada kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, bersama dengan pemateri kita Ustadz Lutfi Nur Pratama SSI Hafizahullah. Pada malam hari ini kita memasuki episode ke-8 dengan tema Endless Pain, kesedihan yang tak berujung. Bagaimana bentuk kesedihan yang tak berujung ini? Insya Allah kita akan mendapatkan jawabannya pada kajian malam hari ini. Kemudian seperti biasa diharapkan bagi seluruh peserta dimohon untuk memastikan mikrofon dalam keadaan mute dan memastikan kameranya dalam keadaan off. Dan jika memiliki pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Baik, langsung saja kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Lutfi Nur Pratama. Kepada beliau, falyatafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'us rahmatan lil alamin. وصلى وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الدين أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada malam hari ini, semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwani wa akhwati fi din, azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita di seri kesehatan mental dan perbaikan hati, mental health series. Dari kajian kita membahas Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan semoga ikhwan wa akhwat, kaum muslimin dan muslimah yang mendengarkan kajian ini dimanapun antum dan antuna berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan afiah dan kesehatan kepada antum antuna semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan pada antum antuna semua yang memiliki sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan antum antuna semua yang memiliki masalah dan beban hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari beban-beban hidup tersebut dan mendapatkan pahala besar dari ujian yang kita hadapi. Amin Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fi din, azanallahu wa yakum, kaum muslimin dan muslimah. Pada kesempatan sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang
bagaimana level yang berbeda dari seorang muslim ketika menghadapi nikmat dan bagaimana level mereka ketika menghadapi musibah. Bagaimana sikap mereka ketika mendapatkan nikmat dan bagaimana sikap mereka ketika menghadapi musibah. Dan kita telah membahasnya cukup detail pada pertemuan sebelumnya tentang orang beriman dan sikap mereka ketika menghadapi nikmat serta sikap mereka ketika menghadapi ujian. Pada pertemuan malam hari ini, akhwati fiddin, kita akan membahas bagaimana sikap yang berbeda dari orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi nikmat dan ketika ditimpa oleh cobaan dan musibah. Kita perhatikan kata penulis. Kata beliau, wal akharu yatalaqqal mahabba bi asyarrin wa batarin wa tughyanin fatanharifu akhlaquhu wa yatalaqqaha kama tatalaqqaha al bahaimu bi jasya'in wa hala'in. Ini artinya kata penulis, wal akhar, adapun jenis manusia yang lain, yatalaqqal mahabba bi asyarrin wa batarin wa tughyanin. Dia mendapatkan nikmat dengan sikap kufur, meremehkan, dan melampaui batas. Fatan harifu akhlakuhu. Akhlaknya menjadi menyimpang, akhlaknya menjadi menyimpang, wa yatalaqqaha kama tatalaqqaha al-bahaimu bijasya'in wa hala'in. Ia menjumpai nikmat tersebut, ia menjumpai kesenangan tersebut sebagaimana hewan ternak ia menjumpai nikmat bijasya'in wa hala'in, dengan serakah dan tamak. Wa ma'adzalika, dan bersamaan dengan itu, fa innahu ghairu mustarihil qalbi. Hatinya tidak nyaman. Bal musyattatuhu min jihatin adidah. Bahkan hatinya tersebut menjadi cerai-berai dari banyak sisi. Bersamaan dengan itu,
hatinya itu tidak nyaman, bahkan hatinya dibuat cerai-berai dari banyak sisi. Musyattatun min jihatin khawfihi min zawali mahbubatihi. Dicerai-beraikannya hati dari sisi rasa takutnya akan kehilangan nikmat tersebut. Dicerai-beraikannya hati dari sisi rasa ketakutan akan kehilangan nikmat tersebut. Wa min kathratil mu'aradatin nasyiati anha ghaliban. Lalu dari sisi banyaknya pertentangan. Banyaknya pertentangan yang muncul karena nikmat tersebut. Wa min jihati anna nufusa la taqifu inda haddin. Kemudian dari sisi jiwanya juga tidak berhenti pada sebuah batasan. Dari sisi yang lain yaitu jiwanya juga tidak berhenti pada sebuah batasan. Bal la tazalu mutashawwiqatun li umurin ukhra. Bahkan dia akan terus mencari-cari hal yang lain. Bahkan dia terus mencari hal-hal yang lain. Qad tahsulu wa qad la tahsul. Yang dimana kadang dia dapatkan dan kadang dia tidak dapatkan. Yang dimana kadang dia dapatkan dan kadang dia tidak dapatkan. Wa in hasalat alal fardi wa taqdiri fahuwa aidan qaliqun minal jihatil madhkurah. Dan seandainya pun ia dapatkan karena ketentuan dan takdirnya, seandainya pun ia dapatkan karena ketentuan dan takdirnya, maka ia juga tidak bahagia. Maka ia juga tidak bahagia disebabkan karena sisi yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini ikhwan wa akhwat, kata penulis, jenis manusia yang tidak beriman kepada Allah. Ketika mereka mendapatkan nikmat, maka mereka mengkufuri nikmat tersebut, lalu meremehkan, bersikap melampaui batas, akhlaknya menyimpang, lalu ia
mendapatkan nikmat sebagaimana hewan juga mendapatkan nikmat. Sikapnya yang serakah dan tamak. Kemudian ketika dia dapatkan nikmat tersebut, hatinya justru tidak nyaman. Hatinya tersebut dibuat cerai-berai dari banyak sisi. Sisi yang pertama, dibuatkan hatinya itu takut akan hilangnya nikmat tersebut. Kemudian akan muncul banyak pertentangan-pertentangan yang datang karena nikmat itu. Kemudian jiwanya tidak berhenti pada batasan tertentu. Dia akan selalu tamak dan tamak. Akan selalu cari hal yang lain dan hal yang lain. Yang dimana kadang ia dapat, kadang dia tidak dapatkan. Ya. Di kalimat terakhir kata penulis, seandainya dia dapatkan karena takdir, karena memang sudah ketentuan dia dapatkan, justru dia dapatkan dia dengan gelisah, dengan kecemasan. Sebagaimana yang sudah disebutkan penulis sebelumnya. Itu ketika orang ini mendapatkan nikmat. Kemudian bagaimana ketika dia mendapatkan musibah? Perhatikan kata penulis di kalimat berikutnya. وَيَتَلَقَّى الْمَكَارِهَ بِقَلَقٍ وَجَزَعٍ وَخَوْفٍ وَضَجَرٍ. Lalu tatkala ia menjumpai dengan ujian, lalu tatkala ia berjumpa dengan ujian, maka ia hadapi ujian tersebut dengan gelisah, dengan cemas, wa khaufin dengan takut, wa dajarin dan menggerutu. Jadi ketika ia bertemu dengan musibah, maka dia dapatkan musibah tersebut dengan gelisah, qalakin, lalu dengan cemas, jaza'in, lalu dengan rasa takut, khauf, wa dajarin dan menggerutu. Fala tas'al amma yahdusu lahu minasyaqa'il haya. Maka janganlah engkau tanyakan, maka janganlah engkau tanyakan kesengsaraan hidup yang datang untuknya. Wa minal amradil fikriyati wal asabiyati. Atau penyakit syaraf dan pikiran. Atau penyakit pikiran dan syaraf yang menjangkitinya. Wa minal khawfi alladhi qad yasilu bihi ila aswa'il halati wa afdha'il musji'ati. Atau rasa takut yang dapat menimbulkan keadaan yang lebih buruk. Wa afdha'il musji'ati. Atau bahkan gelisah yang lebih mengerikan.
atau bahkan gelisah yang lebih mengerikan. Li'annahu la yarju thawaban wala sabra indahu yusallihi wa yuhawwinu alaihi. Disebabkan ia tidak mengharapkan pahala, disebabkan ia tidak mengharapkan pahala, tidak ada kesabaran yang dapat menghibur dan menenangkannya. Sebab ia tidak mendapatkan pahala dan tidak ada kesabaran yang bisa menghibur dan menenangkannya. Wa kullu hadza musyahadun bitajribah. Dan semua hal ini dapat disaksikan melalui pengalaman. Maka sampai di sini pembahasan dari penulis di kajian kita, ikhwan wa akhwat. Maka di sini kita akan mendapatkan pembahasan dari yang dikatakan oleh penulis di sini. Inilah yang kita angkat di dalam tema kajian ini, yaitu endless pain, rasa sakit yang tidak berujung. Yaitu ketika ada seseorang yang tidak beriman kepada Allah, yang sama sekali tidak ada keimanannya, yang sama sekali tidak ada amalan solehnya kepada Allah. Maka perhatikan yang disebutkan oleh penulis. Ketika mereka mendapatkan nikmat atau ketika mereka ditimpa musibah. Kita perhatikan dulu bagaimana ketika mereka mendapatkan nikmat, kata penulis. Maka ketika mereka mendapatkan nikmat, ikhwan wa akhwat, dijelaskan oleh penulis bahwa mereka itu kufur nikmat. Mereka mengkufuri nikmat. Ini pembahasan kita. Yang mana yang dimaksud dengan kufur nikmat itu? Yang dimaksud dengan kufur nikmat itu adalah mereka meyakini bahwasanya nikmat itu bukan datang dari Allah. Mereka meyakini bahwasanya nikmat itu bukan Allah yang berikan kepadanya. Akan tetapi mereka yakin bahwasanya nikmat itu adalah hasil peruntungan, hasil kerja keras, hasil berpikirnya, dan tidak ada keterlibatan orang lain ketika dia mendapatkan nikmat tersebut. Tidak ada keterlibatan pihak lain di dalam mendapatkan anugerah tersebut. Jadi orang lain tidak dilibatkan dalam masalah nikmat tersebut. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah adalah An-Na'im yang memberikan nikmat. Al-Wahhab, Maha Pemberi. Tapi sama sekali di dalam hatinya tidak ada sama sekali kepercayaannya bahwasanya nikmat ini adalah dari Allah.
Maka ini yang dimaksud dengan kufur nikmat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur, maka pasti akan aku tambah. Dan jika kalian kufur, maka azabku itu pedih. Maka ini adalah bentuk kekufuran yang disebut oleh penulis. Yaitu mereka menganggap nikmat itu adalah hasil jeripaya dia sendiri. Tanpa melibatkan orang lain atau Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang disebutkan oleh penulis, kaum muslimin, pendengar dimanapun antum-antuna berada, bahwasanya orang ini meremehkan nikmat. Orang ini mengkerdilkan nikmat. Orang ini menganggap nikmat yang datang kepadanya itu sepele. Orang ini merasa nikmat yang dikasih itu kecil. Sama sekali tidak ada rasa terima kasihnya sama manusia. Tidak ada mengatakan terima kasih. Tidak ada mengatakan syukron. Tidak mengatakan jazakumullahu khairan. Apalagi mendoakannya. Nah, ini bentuk peremehan nikmat. Atau dia merasa bahwasanya nikmat tersebut tidak diberikan apa-apa. Bukan diberikan kecil. Karena karena dia merasakan nikmat itu terasa kecil, berarti nikmat tersebut ada. Tapi ini orang ini merasa tidak ada nikmat padanya. Itu bentuk indikasi ia akan mengarahkan seseorang kepada sakit yang tak berujung, endless pain. Kemudian kata penulis, sikap berikutnya yang ada pada orang ini adalah melampaui batas, tughyan, melampaui batas. Nikmatnya digunakan untuk dosa. Nikmatnya digunakan untuk maksiat. Allah kasihkan tangan untuk dosa. Allah kasihkan mata untuk maksiat. Allah kasihkan mulut untuk bercerita terhadap orang lain. Allah kasihkan telinga untuk mendengar hal-hal yang buruk. Maka ini bentuk melampaui batas. Maka tanda-tanda bagi seorang ia akan merasakan rasa sakit yang tak berujung adalah dia melampaui batas. Dosa-dosa dan maksiat digunakan pada nikmat yang diberikan kepadanya. Dikasih uang besar, justru semakin besar gajinya, semakin besar pendapatannya, maka semakin besar peluangnya untuk mendapatkan dosa. Karena dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Semakin dia pintar, semakin dia berprestasi,
maka semakin tinggi hati dia dan semakin mudah untuk meremehkan manusia. Ini luar biasa. Maka ini bentuk melampaui batas. Ketika nikmat yang kita kasih, yang kita diberikan oleh Allah, digunakan tidak sesuai dengan fitrah, tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka inilah yang menjadi tanda-tanda terjadinya rasa sakit yang tak berujung. Kemudian kata penulis berikutnya, indikasi berikutnya, ketika orang yang tidak beriman kepada Allah mendapatkan ujian dan cobaan atau mendapatkan nikmat, akhlaknya akan semakin buruk. Fatan harifu akhlaquhu. Akhlaknya semakin menyimpang. Dikasih kedudukan, malah tinggi hati. Dikasih jabatan di wilayahnya, sudah tidak mau melihat orang lain. Orang lain lebih rendah daripada dirinya. Apalagi dikasihkan titel sebagai ustadz, dikasihkan titel sebagai guru agama, dikasihkan gelar sebagai da'i, pengajak kepada Islam, mendapatkan posisi besar. Tapi ketika mendapatkan posisi terbesar tersebut, dia remehkan manusia. Dia menghina manusia. Apalagi menghina di depan umum. Mentertawakan manusia, orang yang lebih rendah darinya. Maka inilah tanda bisa jadi dia akan mengalami rasa sakit yang tak berujung. Akhlaknya semakin hancur ketika dikasihkan nikmat. Tata keramanya semakin tidak ada. Justru semakin dipanggil orang berilmu, semakin naik kepalanya. Pandangannya semakin mendongak ke atas. Dan tidak peduli dengan manusia-manusia. Karena di pikirannya hanya aku, dan aku. Tidak ada pikirannya orang lain. Tidak ada simpatinya dengan orang lain. Kemudian kata penulis berikutnya tentang indikasi orang yang tidak beriman kepada Allah ketika mendapatkan nikmat, yaitu sikapnya seperti hewan. Sikapnya seperti binatang ternak. Al-bahaim itu adalah jama dari bahima, hewan ternak. Seperti sapi, seperti domba, seperti kambing, seperti unta. Orang yang kufur nikmat, maka sikapnya nanti akan seperti binatang-binatang ternak ini. Bahkan kadang-kadang lebih buruk daripada binatang ternak. Yang dimana kata penulis, binatang ternak ini bijasya'in wa hala'in. Rakus dan tamak.
Antum bisa lihat bagaimana binatang ternak. Ketika dia dikasihkan rumput misalnya. Ketika dia dikasihkan air. Ada tidak binatang tersebut yang persilakan kepada teman-temannya, silakan antum minum duluan, saya di belakangan. Ada tidak? Tidak ada. Bahkan kadang-kadang mereka sikut-sikutan demi mendapatkan rumput, demi mendapatkan air. Dan faktanya kaum muslimin, sebagian di antara manusia begitu. Bahkan sikapnya lebih parah dibandingkan hewan. Kalau hewan, kalau hewan itu sendiri wajar karena tidak memiliki akal, tidak memiliki pikiran. Mereka hanya mengandalkan insting bertahan hidup. Sedangkan manusia yang dianugerahi akal, dianugerahi hati, dianugerahi fitrah untuk mengenal Allah. Ketika dia sikapnya seperti hewan, maka justru dia lebih buruk. Ketika dia tamaknya seperti tamak hewan, dia tidak sama seperti hewan. Dia justru lebih buruk daripada hewan. Karena akalnya hilang. Karena fitrahnya hilang. Karena cara berpikirnya telah hilang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Muhammad ayat 12. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad, "Inna Allah yudkhilul ladzina amanu وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Ya, artinya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir-mengalir sungai di bawahnya. Kemudian kata Allah, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ. Dan orang-orang kafir, mereka tamattu, mereka bersenang-senang, mereka bergembira. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ. Dan mereka makan sebagaimana makannya hewan ternak. Makan berdiri, minum dengan tegukan, sekali tegukan, makannya dihambur-hambur, berlaku tabzir, berlaku israf, berlaku berlebih-lebihan, merendahkan orang miskin. Begitu cara makannya orang-orang kafir. Maka kata Allah di akhirnya, وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Dan neraka itu adalah tempat kembali mereka. Maka begitulah orang yang tidak beriman kepada Allah. Perlakuan mereka itu sebagaimana berlakunya binatang. Sampai-sampai kaum muslimin dalam tafsir Jalalain disebutkan tentang tafsir surah Muhammad ayat ke-12 ini, disebutkan laisa lahum hammun illa butunihim wa furujihim.
Tidak ada obsesi mereka. Tidak ada keinginan mereka. Tidak ada cita-cita mereka apapun kecuali perut sama kemaluan. Yang dia urusi cuma dua. Perutnya kenyang, kemaluannya puas. Perutnya kenyang, kemaluannya puas. Begitu kan hewan? Maka begitu seseorang ketika mendapatkan nikmat. Wala yaltafituna ilal akhirah. Dan mereka tidak mengikhirkan masalah akhirat. Ketika mereka mendapatkan nikmat, mereka sudah melupakan yang namanya itu akhirat. Ketika mereka mendapatkan hal-hal yang sangat membuatnya senang, maka yang dia pikirkan itu cuma dua. Kepuasan perutnya atau kepuasan kemaluannya. Ini yang disebutkan oleh di dalam tafsir Jalalain. Maka di sini, akhwat wa ikhwani fiddin, hal inilah yang akan menimbulkan rasa sakit. Rasa sakit berkepanjangan. Dan apakah rasa sakit tersebut? Disebutkan oleh penulis yang pertama adalah hatinya dipenuhi ketakutan akan hilangnya nikmat itu. Hatinya akan selalu merasa takut jika tiba-tiba nikmat tersebut hilang. Itu ketakutan yang pertama. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, sebagai sebuah yang ia kejar, sebagai satu-satunya cita-cita. Tidak ada cita-cita yang lain selain dari mengejar dunia. Setelah dapat dunia, dunia lagi. Setelah dapat dunia, dunia lagi. Setelah dapat dunia, dunia lagi. Ujung pencariannya tidak ada. Tidak ada akhirat yang ada di ujungnya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menjadikan dunia sebagai ujung pencarian, sebagai obsesi terbesarnya, sebagai tujuan tertingginya, hammah, maka kata beliau, ja'alallahu faqrahu baina aini. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kemiskinan di depan matanya. Di depan kedua matanya. Antum kalau pakai kacamata, kalau kacamata tersebut antum tahu ada besi-besi yang terletak di atas hidungnya antum itu. Nah, itu kan di antara kedua mata. Itulah yang dimaksud Nabi. Kemiskinan berada tepat pada antara kedua matanya. Wa farraqa alaihi syamlah. Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Tidak ada satupun urusannya beres. Toh ketika urusannya beres, akan selalu ada hati yang tidak puas. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddiralah. Dan kata Nabi, ia tidak akan mendapatkan dunia kecuali yang tidak ditakdirkan untuknya. Kecuali yang sudah dituliskan untuknya. Nabi SAW berikan 3 akibat ketika seseorang tidak beriman kepada Allah dan memiliki indikasi-indikasi kufur terhadap nikmat.
yaitu dia akan dijadikan miskin. Yang kedua, Allah akan hancurkan urusannya. Dan yang ketiga adalah yang dia dapatkan itu saja. Itu yang disebutkan penulis. Yang kedua, rasa sakit tersebut adalah hatinya akan merasa banyak yang bertentangan padanya. Akan semakin banyak orang yang menentangnya. Karena tujuannya itu adalah dunia. Maka dia rela melakukan apapun. Dia rela sikut kanan. Dia rela sikut kiri. Dia rela mempertahankan piringnya. Dan rela memecah piring orang lain. Hanya demi mendapatkan dunia yang dia inginkan. Dan antum-antuna yang berada pada kondisi bekerja pasti tahu bagaimana kasus ini. Dan ini sering di pekerjaan. Orang yang sikut kanan, orang yang sikut kiri, orang yang memecahkan piring orang lain hanya demi mendapatkan urusannya. Maka kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membuat hati-hati orang di sekitarnya banyak yang tidak suka sama kepadanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jiwanya akan mencari lagi dan lagi. Sebagaimana kata penulis. Jiwanya akan mengatakan untuk tidak puas. Jiwanya akan mengatakan untuk terus mencari dunia dan dunia. Dia tidak akan berhenti pada batas tertentu. Dan ketika dunia tersebut tidak didapat, akhwat, sedihnya dia luar biasa. Rasa sakitnya dia luar biasa. Rasa cemasnya sangat luar biasa. Sampai-sampai dia rela untuk mengkambing hitamkan seseorang. Sampai-sampai dia rela untuk menuntut seseorang. Sampai-sampai dia rela untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Karena dunia tersebut. Dan ini akibatnya ketika orang kufur nikmat. Tidak menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sehingga kata penulis, akhwat, efek berikutnya, efek akhir dari nikmat yang tidak diletakkan pada tempatnya akan menimbulkan penyakit pikiran, akan menimbulkan penyakit syaraf. Dan kata penulis rasa takut yang sangat mengerikan. Atau kita katakan sekarang anxiety. Rasa curiga dan curiga. Rasa depresi. Ketika dia tidak menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan kisah-kisah itu terlalu banyak. Sampai-sampai kata penulis, kullun hadza musyahadun bitajribah. Semua ini dirasakan melalui pengalaman-pengalaman. Melalui kesaksian-kesaksian. Betapa banyak orang yang mendapatkan nikmat. Ketika nikmat tersebut didapat, lalu dia tidak mempergunakan nikmatnya dengan benar, maka nikmat tersebut yang akan menjadi bencana untuknya. Nikmat tersebut yang akan jadi petaka untuknya. Akan mendapatkan siksa untuk.
akan mendatangkan bala untuk antum. Kalau ingat kisah-kisah para nabi dan rasul, ikhwan wa akhwat, mereka semua memiliki pola yang sama. Mereka semua memiliki pattern yang sama. Mereka semua memiliki bentuk yang sama di dalam pola tersebut, yaitu ada nikmat diberikan kepada mereka. Nikmat tersebut menjadi ujian. Kemudian datang Rasul sebagai nikmat lagi, memberikan peringatan. Tapi mereka tidak mempedulikan nikmat tersebut, sehingga apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu, pada kaum Ad, pada kaum Samud, pada kaum Sodom, pada Ashabul Aikah, pada Fir'aun dan bala tentaranya, pada Jalut, dan banyak sekali kisah-kisah para nabi dan rasul. Polanya sama, patternnya sama. Nikmat yang didustakan, nikmat yang tidak digunakan untuk hal yang benar. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Azab di mana-mana, mayat-mayat bergelimpangan, manusia takut, gunung dihancurkan, bumi dihanguskan, banjir meluap, awan hitam yang isinya adalah azab. Dan seperti begitu patternnya kisah masa lalu dari para nabi dan rasul. Kalau ada yang mengatakan, ikhwan wa akhwat, ah Ustadz, itu kan masa lalu. Itu kan cerita-cerita dulu. Sekarang kayaknya sudah jarang deh ada cerita begitu. Siapa bilang? Siapa bilang kisah tersebut tidak ada? Ada kisah tersebut. Kisah ini kita ada. Bukan di dunia tapi di Indonesia. Ikhwan wa akhwat. Penulis sendiri mengatakan bisa disaksikan berdasarkan pengalaman. Wallahu alam, yang dimaksud penulis di sini pengalamannya di Saudi. Bagaimana? Tapi di Indonesia kita sendiri pernah merasakan sebuah kisah yang cukup besar. Sebuah tragedi yang cukup besar. Kalau antum pernah mendengar tragedi Dukuh Legetang, Dusun Legetang. Ada yang pernah mendengar tragedi ini? Tragedi Dusun Legetang. Dan ini terjadi, ikhwan wa akhwat, tragedi ini, peristiwa ini, kurang dari 100 tahun yang lalu. Tepatnya pada 17 April 1995. 17 April 1955. Baru beberapa tahun setelah Indonesia merdeka. Diceritakan, ikhwan wa akhwat, sebuah desa, sebuah dusun yang bernama Dusun Legetang. Dusun Legetang ini lokasinya persis di dataran tinggi Pegunungan Dieng di Wonosobo. Bisa antum cek di peta ya, lokasi dari dusun ini. Dusun Legetang ini, ikhwan wa akhwat, diceritakan itu memiliki tanah yang sangat subur.
hasil pertanian yang melimpah, panen mereka sangat bagus. Desa ini sangat kaya. Desa ini sangat disukai karena memiliki tanah yang sangat bagus untuk perkebunan. Akan tetapi begitulah ikhwan wa akhwat. Ketika manusia yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nikmat tersebut tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka bencana tersebut akan terjadi. Meskipun dusun ini memiliki tanah yang sangat subur, tanah yang sangat kaya, penghasilan kebun yang sangat baik, tapi sayangnya orang-orang di dalam dusun tersebut, mereka tidak taat kepada Allah. Mereka melakukan maksiat. Mereka kufur terhadap nikmat yang diberikan kepadanya. Diceritakan ikhwan wa akhwat. Dan ini banyak kesaksiannya. Dan kisah ini pernah dibawakan juga oleh Ustadz Abdullah Zain. Hafizallah ta'ala. Dan ini sudah banyak orang-orang yang pergi ke sana dan cerita langsung dari orang-orang yang pernah menyaksikannya. Dan saksi hidup, kalau anak tidak salah, masih masih ada. Akan tetapi, ikhwan wa akhwat, orang-orang di dusun Legetang ini ketika acara panen selesai, ketika hasil pertanian mereka telah dikumpulkan, maka mereka melakukan sebuah tradisi yang disebut dengan nama tari lengger. Tari lengger. Kalau antum antuna tahu, tari lengger itu adalah kebiasaan pada mereka untuk menari secara erotis, untuk mempertontonkan aurat, di mana ada perempuan menari, kemudian diikuti dengan orang-orang di sekitarnya, dari awal malam sampai akhir malam, sehingga pada akhir malam mereka melakukan perzinahan. Allahumma musta'an. Bahkan diceritakan juga orang ini ketika melakukan tradisi tersebut, nauzubillah, mereka sampai ada yang melakukan hubungan sesama jenis. Persis kisah Nabi Lut. Akhirnya, ketika maksiat tersebut sudah sangat akut, sudah sangat kronis, di suatu malam, tepatnya tanggal 17 April 1955, tepat pada jam 11 malam, pada malam itu hujan turun sangat deras. Hujan sangat deras sekali. Membuat orang tidak bisa keluar dari rumahnya. Dan petir yang menyambar. Petir yang menyambar. Tiba-tiba orang yang ada di sekitar dusun tersebut, yang tinggal di sekitar dusun Legetang, mendengarkan suara yang sangat deras, yang sangat besar.
dentuman yang sangat dahsyat yang berasal dari duku Legetang. Mereka mendengar suara pang, sangat keras sekali. Cuma orang tidak berani pada malam hari itu. Tidak ada orang yang mau pergi karena hujan yang sangat deras. Selesai dentuman tersebut, akhirnya pagi hari tiba. Orang-orang kemudian yang ada di sekitar duku Legetang tersebut memperhatikan gunung pengamun-amun. Jadi ikhwan wa akhwan, gunung ini itu terletak di seberang desa Legetang. Gunung ini berbentuk segitiga. Orang-orang kaget karena di gunung pengamun-amun ini puncaknya itu tiba-tiba rata yang asalnya lancip, tiba-tiba rata dan tiba-tiba tumpul. Dan nahasnya gunung tersebut, pucuk gunung tersebut telah mendarat tepat di atas dukuh Legetang itu. Dan menimbun kurang lebih 350 orang yang ada pada malam hari itu. Tapi menariknya adalah gunung pengamun-amun ini itu dibatasi dengan dukuh Legetang yang dimana batasnya itu adalah adanya sungai yang besar di bawahnya. Jadi mereka sudah memprediksi, andaikan pun ketika gunung ini longsor, maka otomatis dia harus lewat sungai dulu di bawahnya. Tapi takdir Allah berkata lain, kaum muslimin. Pucuk gunung ini seakan-akan terlempar ke atas, lalu menyentuh duku Legetang tanpa berada pada air sungai di bawahnya. Tidak ada bekas gunung pada air sungai. Pucuk gunung ini langsung mendarat ke duku Legetang, menyeberang tanpa jatuh ke aliran sungai. Jadi siapa yang memotong gunung tersebut, ikhwan wa akhwat? Akhirnya kisah tersebut diceritakan turun-temurun oleh orang yang pernah menyaksikannya dan orang yang pernah melihatnya dan orang-orang yang ada di dalam dusun tersebut terkubur hidup-hidup dari gunung pengamun-amun yang tiba-tiba entah bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala kubur hidup-hidup tanpa melalui aliran sungai ada di bawahnya. Langsung dihantarkan ke Duku Legetang. 350 orang meninggal terkubur hidup-hidup dan tidak ada satupun yang terlihat dalam satu malam. Dan ini kisahnya kurang dari 100 tahun yang lalu. Maka perhatikan, ikhwan wa akhwat. Ini kisah nyata. Kisah Dusun Legetang ini kisah yang terlalu banyak saksi. Terlalu banyak orang yang cerita. Semua dari pengalaman orang yang pernah melihat dan menyaksikannya. Pengalaman dari orang-orang tua yang ada di sana. Untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai ketika kita lupa dengan nikmat yang diberikan kepada Allah, maka Allah taala akan membalasnya dengan cara yang tidak kira-kira.
dengan cara yang tidak kita sangka. Allah akan memberikan malapetaka yang besar yang tidak kita duga-duga. Sebagaimana dari kisah dahulu kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 16, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha." Dan jika kami hendak membinasakan sebuah negeri, jika kami hendak membinasakan sebuah wilayah, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu supaya dia menaati Allah. Ketika dikasih musibah, ingat sama Allah. Tapi apa kata Allah? فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Tapi mereka fasik, mereka durhaka di dalam negerinya, maka sudah pantaslah berlaku perkataan kami. Lalu kami binasakan negeri tersebut dengan binasa yang sangat luar biasa. Fadammarnahu tadmira. Kami binasakan hal tersebut, kami binasakan negerinya, kami binasakan wilayahnya dengan penuh kebinasaan. Dan ini betullah yang dikatakan oleh penulis, hal ini bisa sama-sama kita saksikan dan bisa sama-sama dilihat dari pengalaman dan sejarah-sejarah masa lalu. Maka inilah pembahasan kita pada malam hari ini, ikhwan wa akhwat, tentang endless pain, rasa sakit yang tak berujung. Maka hendaknya seorang muslim memperhatikan nikmatnya tersebut ketika dia mendapatkan nikmat dan ketika dia mendapatkan musibah. Hendaknya dia perhatikan musibahnya. Jangan sampai dia menjadi orang yang seakan-akan tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap musibah yang terjadi pada dirinya dan terhadap nikmat yang diberikan kepada dirinya. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua dan semoga kita merenungi kisah yang ada pada dusun Legetang untuk kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Kita kembalikan ke moderator untuk diberikan sesi tanya jawab. Tafadhol. Baik, silakan Ikhwah. Jika ada pertanyaan, Iya Ustaz, mau tanya Ustaz. Ya, ya. Iya Ustaz, ini bagaimana caranya ketika kita mendapat nikmat itu kita tidak berbuat fasik. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, kita tidak berbuat fasik, tapi malah kita bersyukur kepada Allah. Ini bagaimana caranya Ustaz? Hmm, siapa namanya? Ibnu Darmawan. Ya, Ibnu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah memberikan tentang kaum muslimin, sikap mereka ketika mendapatkan nikmat dan mendapatkan ujian. Jadi silakan Ibnu untuk memperhatikan rekaman sebelumnya bagaimana seorang muslim yang benar keimanannya dan amalan solehnya ketika mendapatkan keimanan, ketika mendapatkan kebaikan, ketika mendapatkan ujian dari Allah berupa nikmat kebaikan ataupun musibah, maka itu bisa kita dapatkan di episode sebelumnya, yaitu beda level. Silakan antum memperhatikan di episode sebelum tersebut, sebelum episode ini. Di situ kita berikan beberapa
petunjuk dari penulis tentang sikap seorang muslim ketika mendapatkan nikmat ataupun musibah. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, silakan ya. Baik, ada lagi, ikhwah? Silakan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan saja. Baik, syukran. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Ya Ustadz, Alhamdulillah berakhir sudah kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dengan mudah kita pahami dan dapat menambah ilmu kita bagaimana bentuk sakit yang tak berujung ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur. Demikian kajian pada malam hari ini. Terima kasih atas keikutsertaan dan perhatian ikhwah semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.